Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang kedudukan dan kewenangan peradilan agama. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nur Hakim, dan juga saudara Tova Nur Rahim. Yang pertama adalah kedudukan dari peradilan agama. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Jadi yang dimaksud dengan perkara tertentu di sini adalah perkara-perkara yang mengharuskan atau memerlukan suatu tindakan khusus, atau kalau bisa dibilang adalah sahnya suatu perbuatan. Yang kedua adalah kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Jadi dalam peradilan agama ini kekuasaan kehakiman itu pelaksananya adalah pengadilan agama di tingkat pertama dan juga pengadilan tinggi agama itu di tingkat kedua. Lalu yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Jadi sama dengan pengadilan negeri, puncak dari pengadilan agama ini adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Selanjutnya, kewenangan peradilan agama. Tugas dan wewenang pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Itu maksudnya peradilan agama berwenang memeriksa, memutus atau menyelesaikan suatu perkara pada tingkat pertama. Peradilan agama juga berwenang menyelesaikan perkara-perkara umat Islam dalam bidang-bidang khusus seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang kedua, mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama dalam tingkat banding. Yang ketiga, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Jadi itu maksudnya pengadilan agama berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir dalam sebuah sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama. Yang keempat, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Itu maksudnya peradilan agama berwenang memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat kepada instansi pemerintahan dalam hal hukum Islam. Yang kelima, memberikan isbat kesaksian ru'yat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Itu peradilan agama harus memberikan kesaksian yang relevan tentang ru'yat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Yang keenam, Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. Yang ketujuh, Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Yang terakhir, Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Itu maksudnya
seorang ketua pengadilan tinggi agama harus melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu peradilan agar pengadilan dapat diselenggarakan dengan baik. Mungkin cukup itu dari kelompok 5. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.